Selamat datang kembali di video perkuliahan pengantar struktur aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang homomorfisme grup. Homomorfisme grup ini nanti digunakan untuk membandingkan dua buah grup. Oke, adapun definisinya adalah, misalkan kita punya dua buah grup, yaitu G dengan operasi bintang dan H dengan operasi segitiga. Kemudian kita punya theta adalah suatu pemetaan dari G ke H. Theta adalah pemetaan dari G ke H. Jadi G operasinya bintang, dan H operasinya segitiga. Ini cuman notasi umum gitu ya. Apakah hanya boleh sama dengan G? Tentu saja boleh. Terus apakah segitiga boleh sama dengan bintang? Ya, boleh saja. Ya, misalkan ini, sama kalau kalian punya, misalkan ini adalah Z tambah gitu misalnya, G-nya adalah Z, terus bintang adalah tambah, terus H-nya adalah misalkan Zn, kemudian segitiganya adalah tambah, tapi dengan operasi di Zn, contohnya seperti itu ya. Nah, kita katakan si theta ini adalah suatu homomorfisme jika theta itu mengawetkan operasi pada grup. Apa artinya mengawetkan? Mengawetkan artinya adalah, kalau pertama ini kan si A dan B, kalau kita punya, misalkan ini adalah ini G gitu, ini H. Kalau kita punya dua buah A dan B di sini, pertama kita mengoperasikan A dan B terlebih dahulu di G. Ini dikatakan si theta itu mengawetkan kalau ternyata hasilnya itu, hasil pemetaan dari, ini kan sebenarnya si A bintang B ini akan dikaitkan ke theta A bintang B. Kalau si theta A bintang B itu sama dengan hasilnya dengan theta A segitiga theta B, maka kita katakan bahwa si theta itu mengawetkan operasi pada grup. Kenapa di sini segitiga? Karena sekarang yang ini kan karena si theta A dan si theta B itu adalah unsur di H. Dan operasi di H itu adalah segitiga. Nah, contohnya, ya, untuk contoh yang kayak di pemetaan, kalau yang kalian sudah kenal waktu kuliah, pengantar kuliah aljabar linear misalnya. Coba misalkan didefinisikan theta adalah pemetaan dari R2 ke R misalnya. Kemudian misalkan apa ya, kalau A, B dipetakan ke 2A plus B gitu misalnya. Ini untuk setiap A, B elemen R. Oke, pertama kalian harus buktikan dulu, periksa apakah si theta ini pemetaan. Oke, anggap sekarang ini sudah terbukti apakah dia pemetaan. Pertama harus buktikan bahwa si theta-nya kalian harus cek apakah si theta itu pemetaan. Ini kalau sudah terbukti gitu, kemudian kalian ambil sembarang dua buah unsur di R2, misalkan namanya adalah A, B, C, D. Elemen R2, kalian akan cek, akan diperiksa apakah si theta, ya ini operasinya tambah gitu ya.
tambah theta A, B tambah C, D itu sama dengan theta A plus K. Theta A B ditambah theta CD. Oke, sekarang kita perhatikan. Kita punya apa? Theta A, B tambah C, D. Ini sama dengan, pertama kita operasikan yang ini dulu di R2. Operasinya adalah theta A plus C, B plus D. Ini adalah definisi penjumlahan di R2. Nah, menurut definisi pengaitan kita, ini adalah kalau kita punya A, B, itu dikaitkan ke 2A plus B. Berarti kalau kita punya ini sekarang yang menjadi A-nya, kemudian yang jadi B-nya. Jadi tadi kan 2A plus C plus D gitu ya. Plus B itu isinya. B-nya adalah B plus D. Berarti ini adalah 2A plus 2C tambah D tambah D. Dan karena berlaku sifat asosiatif dan komutatif gitu ya, maka ini ya kita komutatifkan dulu ya. Ini sama dengan 2C tambah tambah B karena penjumlahan itu bersifat komutatif. Ini sama dengan 2C plus D. Ini adalah 2A plus B tambah 2C plus D. Udah ya sebenarnya. Ya kalau mau detail, ini kan dari sini ke sini masih ini ada sifat distributif yang gini. Ini gini ya. Ini sama dengan 2A plus 2C plus B plus D, kemudian ini kalau mau detail gitu ya, ini adalah terus berlaku sifat asosiatif 2C plus B plus D baru sama dengan ini. D plus dari sini ke sini berlaku sifat komutatif. Kemudian dari bawah ke sini berlaku sifat asosiatif. Ini adalah theta A, B dan ini adalah theta C, D. Oke, untuk kasus ini berarti dia si theta ini mengawetkan operasi di R2 ke R gitu ya. Oke, untuk contohnya ini. Nah, yang pertama sebelum ini pertama kalian pemetaan gitu ya. Kedua baru kalau dia udah pemetaan baru kalian buktikan bahwa apakah si theta itu mengawetkan operasi di grup. Oke, selanjutnya beberapa sifat dari homomorfisme grup adalah kalau si theta itu adalah suatu homomorfisme, maka si theta itu memetakan identitasnya si G ke identitasnya si H. Kemudian si theta memetakan G inverse ke theta G diinverskan. Ingat ini G-nya diinverskan, dia sebagai unsur di G. Kalau ini theta G kan udah unsurnya di H, sekarang theta H-nya yang diinverskan. Untuk setiap G di G. Kemudian theta G pangkat N, ya G pangkat N jangan lagi tergantung operasinya apa. Kalau operasinya berkalian, G pangkat N artinya G dikalikan sebanyak N kali. Kalau operasinya penjumlahan, artinya G ditambahkan G sebanyak N kali. Kalau operasinya
komposisi artinya G komposisi G dan seterusnya sebanyak N kali. Dan ini dia kalau dia suatu homomorfisme maka theta G pangkat N. Theta itu menyatakan G pangkat N ke theta G dipangkatkan N. Kemudian kernel theta yaitu adalah didefinisikan sebagai himpunan semua unsur di G yang oleh si theta dipetakan ke identitasnya si H. Itu adalah subgrup dari G. Lebih jauh dia adalah subgrup normal dari G. Kayaknya belum dibahas ya subgrup normal. Kemudian si theta G atau hasil petanya G itu ya itu adalah himpunan semua theta G kecil, di mana G kecil itu ada di G. Itu adalah subgrupnya H. Kemudian kita bersifat bahwa theta itu adalah pemetaan yang satu-satu jika dan hanya jika kernel theta itu hanya berisi identitasnya si G. Ya kalau pada berarti ya sudah jelas ya theta G berarti sama dengan H gitu ya. Kemudian untuk buktinya kita misalkan theta itu adalah satu homomorfisme grup dari G ke H. Untuk yang pertama kita ingin buktikan bahwa theta itu memetakan identitasnya G ke identitasnya H. Oke, kita perhatikan bahwa theta EG dan karena E itu adalah identitas berarti E itu adalah operasi E. Dan kita tahu bahwa si theta itu adalah homomorfisme grup, berarti yang ini jadinya adalah theta EG bintang EG, jadinya adalah theta EG segitiga EG. Ingat, kalau udah theta EG, ini kan adalah unsur di H. Berarti karena di H tadi operasinya, tadi kan kita punya G itu operasinya bintang, dan H itu operasinya segitiga. Oke, kemudian perhatikan bahwa ini sekarang adalah unsur di H, dan maka karena H itu grup berarti dia punya balikan. Balikannya adalah ini, theta EG inverse. Ini yang kita ngambil ini ya, ini kedua ruas kita operasikan dengan theta EG inverse. Yang sebelah kanan jadinya ini dioperasikan dengan theta EG diinverskan. Ya, ini sebenarnya ada segitiga di sini ya. Itu juga dengan di sini. Oke. Yang di sebelah kiri, karena ini dioperasikan dengan inverse-nya, tentu jadinya adalah EH. Kemudian yang di sebelah kanan ini jadinya, oke, ini seharusnya, ini kurungnya, seharusnya gini ya, seharusnya theta EG inverse. Ini ada segitiga juga di sini. Ya, seharusnya gini ya. Kemudian theta EG dioperasikan dengan theta EG diinverskan, jadinya adalah EH. Kemudian theta EG dioperasikan dengan EH, jadinya theta EG. Jadi kita punya theta EG adalah EH. Kemudian kita ingin buktikan bahwa theta G inverse sama dengan theta G diinverskan untuk setiap G di G. Berarti sekarang kita ambil sembarang G di G. Dan perhatikan bahwa theta G inverse dioperasikan dengan theta G, hasilnya adalah theta G inverse bintang G. Kenapa? Karena si theta itu adalah suatu homomorfisme grup. Kemudian G inverse G adalah EG. Ya, karena ini dua buah unsur di G dan G dioperasikan dengan inverse-nya adalah identitas. Dan menurut hasil yang pertama, theta EG sama dengan EH. Kemudian begitu juga dengan tadi yang theta G inverse sebelah kiri, sekarang theta G-nya yang theta G inverse sebelah kanan. Ini sama hasilnya adalah EH. Kemudian karena kita punya ini ya, karena ini hasilnya adalah EH dan
theta G ini hasilnya adalah EH, menurut definisi balikan artinya berarti si theta G ini adalah, ini artinya si theta G inverse itu adalah inverse-nya si theta G, atau adalah inverse-nya theta G. Kemudian kita ingin buktikan bahwa si theta Gn sama dengan theta G dipangkatkan N. Untuk step G di N. Jadi kita ambil sembarang G elemen G dan N di Z. Maka jika N sama dengan 0 berarti theta G pangkat N berarti E, berarti menurut 1 itu jelas gitu ya. Kemudian kita ingin buktikan untuk sembarang N elemen N dengan prinsip induksi matematika. Pertama untuk N-nya sama dengan 1. Ya, prinsip induksi matematika pertama kita tes untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1 jelas berlaku bahwa theta G pangkat 1 ya theta G itu ya. Theta G itu ya tentu saja sama dengan theta G ya itu adalah theta G dipangkatkan 1. Iya. Demikian P1 benar. Kemudian untuk selanjutnya prinsip induksinya kita misalkan si PK benar ya kan, untuk K besar dengan 1 artinya adalah theta G pangkat K sama dengan theta G dipangkatkan K. Kita akan membuktikan PK plus 1 benar, artinya kita harus buktikan bahwa theta G pangkat G plus 1 sama dengan theta G dipangkatkan K plus 1. Ya, perhatikan bahwa theta G pangkat K plus 1 itu sama dengan theta GK bintang G. Ya, kenapa bintang? Karena ini unsur di G dan posisi di G adalah bintang. Dan ini adalah suatu unsur di G, ini suatu unsur di G, dan karena theta itu adalah suatu homomorfisme grup, maka menurut definisi homomorfisme jadinya adalah theta G pangkat K dioperasikan dengan theta G. Ya, operasinya segitiga karena ini adalah unsur di H. Dan ini karena kita berdasarkan asumsi kita PK benar, berarti ini adalah theta G dipangkatkan K, dioperasikan theta G. Dan ini adalah jadinya adalah theta G dipangkatkan K plus 1. Jadi PN benar untuk setiap elemen N dengan perkataan lain adalah theta G pangkat N sama theta G dipangkatkan N untuk setiap N di N. Oke, berikutnya kita ingin membuktikan theta G ini benar untuk setiap N di Z negatif. Tadi kan baru untuk setiap N-nya yang sudah kita buktikan adalah untuk setiap N yang Z non negatif, yaitu untuk Z sama dengan 0 dan Z-nya positif. Oke, kita ingin menggunakan sifat pada pembahasan grup siklis bahwa kita tahu bahwa G inverse G pangkat min K itu sama juga dengan G pangkat K inverse gitu ya. Kemudian kita misalkan N adalah sembarang unsur di Z negatif atau Z dalam kata lain N adalah bilang bulat negatif, maka N itu sama dengan minus mutlak N. Ingat nilai mutlak nilainya selalu positif. Akibatnya adalah theta G pangkat N sama dengan theta G dipangkatkan minus mutlak N. Dan ini sendiri karena ingat G pangkat nilai mutlak minus mutlak N sama dengan G pangkat mutlak N inverse gitu ya. Menurut yang ini, menurut sifat yang di grup siklis. Kemudian menurut sifat yang sudah kita buktikan sebelumnya, ini jadinya adalah theta G pangkat N diinverskan. Jadinya ini. Kemudian yang sebelah kiri, karena ini kan lihat ini inverse-nya masih di luar, kemudian ini adalah theta G pangkat N.
kemudian karena tetanya adalah homomorfisme grup, jadinya adalah theta G, jadinya adalah theta G dipangkatkan N. Ya, yang tadinya ini kan, ini jadinya adalah sekarang theta G yang dipangkat N. Kalau ini kan sebelah sini G-nya yang dipangkatkan mutlak N. Kalau di sini yang dipangkatkan mutlak N adalah theta G. Dan ini menurut sifat yang ini juga jadinya adalah theta G dipangkatkan minus mutlak N, dan minus mutlak N adalah N. Berarti jadinya adalah theta G dipangkatkan N. Jadi untuk setiap N elemen Z berlaku bahwa theta G pangkat N sama dengan theta G dipangkatkan N. Kemudian kita ingin buktikan bahwa si K theta, yaitu kernel theta, kernel theta itu definisinya adalah himpunan semua unsur di G yang oleh si theta dipetakan ke identitasnya H. Kita akan buktikan ini adalah subgrup dari G. Pertama kita harus buktikan bahwa dia tidak kosong. Oke, perhatikan bahwa kita sudah buktikan di lemma 32, bagian pertama bahwa theta itu memetakan EG ke EH. Dengan demikian berarti si EG itu ada di K theta. Berarti K theta-nya tidak kosong. Kemudian menurut definisi K theta, ini kan himpunan semua G di G gitu ya, yang memenuhi ini. Berarti kan jelas bahwa semua K theta, semua unsur di K theta itu adalah unsur di G. Jadi K theta itu subset dari G. Kemudian kita akan buktikan bahwa untuk membuktikan subgrup kan banyak yang versinya bisa menggunakan definisi. Kalau pakai definisi artinya kalian ada lebih banyak hal, ada 4 hal lagi yang harus kalian buktikan, atau menurut lemma tentang subgrup kalian bisa buktikan kalau kalian ambil sembarang X dan Y di K theta, kalian buktikan bahwa X, Y inverse ada di K theta, atau cara lainnya kalian buktikan bahwa X tambah Y ada di K theta dan X inverse ada di K theta. Nah, di sini kita ingin buktikannya bagian kalau kita ingin cukup buktikan bahwa X, Y inverse ada di K theta. Apa artinya X, Y inverse ada di K theta? Ingat, unsur di K theta adalah bentuknya seperti ini. Berarti kita harus buktikan bahwa si X, Y inverse ada di G dan theta X, Y inverse sama dengan EH itu ya. Oke. Ya, operasinya di G adalah bintang, ya kita tulis seperti ini. Tidak ditulis pun tidak apa-apa, asal kalian paham gitu ya. Kalau unsur di G artinya operasinya bintang gitu, walaupun kita tulisnya XY. Nah, kalau kita memandang sebagai unsur di H ya, berarti operasinya adalah segitiga. Oke, pertama kita akan buktikan bahwa si X inverse ada di G. Nah, ini cukup jelas ya, karena G-nya adalah grup. Kemudian kita mau cek yang ini. Ya, kan kalau X elemen K theta kan mau definisi ini ya, berarti X-nya elemen G gitu ya. Dan Y-nya elemen K theta artinya Y elemen G. Kalau elemen K theta berarti X sama dengan EH, dan Y elemen G berarti Y elemen K theta artinya X Y di G dan theta Y sama dengan EH. Oke. Itu jelas X karena X dan Y ada di G, berarti Y-nya ada di G, berarti Y inverse juga ada di G, dan G-nya G berarti X Y inverse juga ada di G. Kemudian kita ingin buktikan bahwa si theta yang ini, bagian yang ini. Kita perhatikan bahwa theta XY inverse itu sendiri, karena si theta-nya adalah homomorfisme grup, berarti ini adalah theta X operasi theta Y inverse. Ini segitiga di sini karena theta X dan theta Y sekarang adalah unsur di H. Oke, menurut lemma sebelumnya sudah kita buktikan, ini jadinya adalah theta Y diinverskan. Kemudian karena si theta X X itu ada di K theta, berarti theta X sama EH, kemudian Y-nya ada di K theta, berarti theta Y sama EH. Jadinya EH operasi EH inverse. Karena ini adalah identitas, jadinya adalah EH inverse adalah EH. Dan EH operasi EH tentu saja hasilnya adalah EH, karena dia adalah identitas di H.
Jadi terbukti bahwa theta XY inverse sama dengan EH. Nah, karena kita sudah buktikan bahwa si XY inverse ada di G dan si theta XY inverse sama dengan EH, maka dapat kita simpulkan bahwa si XY inverse ini ada di K theta. Dengan demikian, terbukti bahwa si K theta itu adalah suatu subgroup dari G. Kemudian berikutnya, kita ingin buktikan bahwa peta dari si theta itu atau theta G itu adalah suatu subgroup dari G. Pertama, kita akan buktikan bahwa si tetanya tidak kosong. Nah, menurut lemma sebelumnya bahwa karena si theta ini ya, nih, lemma 321, theta EG sama dengan EH. Artinya apa? Artinya EH itu ada di theta G. Itu ya. Kemudian, ya dari sini kan ini adalah himpunan semua theta G. Ya, theta G itu kan berarti elemen H. Ini jelas bahwa theta G itu subset dari H. Kemudian ya kayak yang tadi lagi, kita ambil sembarang dua, ini bagian B gitu ya, kemudian ini yang bagian C-nya. Berikutnya, kalau kita ambil sembarang unsur di sini, kita akan buktikan X dan Y namanya, misal kita akan buktikan bahwa X, Y inverse ada di theta G juga. Oh, ini salah ya. Apa artinya X, theta X, Y inverse ada di elemen G? Artinya, ini artinya adalah X bintang Y inverse itu sama dengan theta Z untuk suatu Z elemen G gitu ya. Oke, kita perhatikan modal kita ini adalah theta X ada di theta G, artinya X itu sama dengan theta A untuk suatu A di G, kemudian Y ada di theta G, Y ada di theta G, berarti Y itu sama theta B untuk suatu B di G. Oke, sekarang kita perhatikan apakah X, Y inverse ada di theta G. Oke, perhatikan bahwa X, Y inverse sama dengan theta A dioperasikan dengan theta B diinverskan. Untuk ini ya, karena X-nya kita ganti dengan theta A, Y-nya kita ganti dengan theta B. Kemudian karena theta homomorfisme group, jadinya inverse-nya bisa masuk, jadinya theta A dioperasikan dengan theta B inverse. Kemudian karena theta-nya group, berarti theta-nya homomorfisme group, jadinya adalah theta A bintang B inverse. Nah, kita misalkan bintang kita misalkan A bintang B inverse itu sebagai C itu. Karena A dan B itu unsur di G, dan maka B inverse juga unsur di G, dan ini juga unsur di G. Ya, kita sebut saja namanya C. Nah, karena si X, Y inverse itu sama dengan theta C untuk suatu C di G, berarti menurut definisi theta itu, menurut definisi theta berarti si X, Y berarti si X, Y inverse itu ada di theta G. Dengan demikian terbukti bahwa si ini, theta G itu adalah subgroup dari H. Dan kita ingin buktikan bahwa si theta itu adalah pemetaan satu-satu jika dan hanya jika K theta atau kernel theta itu hanya berisi identitasnya G. Oke, karena jika kita harus buktikan dua arah gitu ya. Arah dari kiri ke kanan berarti kita misalkan theta-nya satu-satu, kita akan buktikan bahwa K theta cuma berisi identitasnya EG gitu ya. Identitasnya G. Oke, kita ingin buktikan ini K theta sama dengan EG, artinya kita harus buktikan dia saling subset gitu ya.
Jadi pertama kita akan buktikan bahwa kateta subset dari EG, berarti kita ambil sembarang unsur di kateta, kita harus buktikan bahwa dia adalah EG. Misalkan kita sebut namanya X, gitu. Kita harus buktikan bahwa X itu sama dengan EG. Oke. Oke, kita ambil sembarang X elemen kateta, artinya X ada di G dan theta X sama dengan EH. Kemudian dia kita tahu theta X sama dengan EH, kemudian berdasarkan 5321 kita tahu bahwa theta EG sama dengan EH, ini kan. Berarti sekarang kita punya EH itu sama dengan theta EG dan theta X. Kan, ini sebenarnya dari sini kita berarti punya theta X sama dengan theta EG. Nah, karena si tetanya adalah pemetaan satu-satu, kalau kita punya yang di sebelah kanan sama, berarti sebelah kirinya juga sama. Artinya X sama dengan theta X sama dengan EG. Demikian terbukti bahwa kateta subset dari EG, dan sebaliknya jelas gitu ya, kateta memuat EG itu jelas menurut lemma 321. Dengan demikian terbukti bahwa kalau kita punya theta itu pemetaan satu-satu, kita punya bahwa kateta sama dengan isinya cuman identitas dari G. Sebaliknya, sekarang asumsi kita adalah kateta cuman berisi identitas dari G, kita harus buktikan bahwa si theta itu pemetaan satu-satu. Oke, pemetaan satu-satu, ingat artinya kalau pemetaan satu-satu itu kan yang tidak boleh seperti ini. Kalau kita ambil ini tidak boleh gitu ya. Kalau kita ambil di sini satu, dua buat titik yang sama, berarti di sini juga harus sama. Yang ini oke gitu ya. Kayak gini oke. Yang tidak boleh itu yang gini. Di kirinya beda, tapi di kanannya sama gitu ya. Ini yang nggak boleh. Berarti sekarang kita ambil sembarang A, B di G, kita ambil dengan asumsinya ini sama, di sininya sama, kita harus buktikan bahwa di sebelah kirinya juga sama gitu ya. Artinya kalau kita misalkan theta A sama dengan theta B, kita harus buktikan bahwa A sama dengan B. Oke, perhatikan bahwa kalau kita punya theta A sama dengan theta B, kemudian kita kedua ruas kita operasikan dengan theta B inverse, kita akan punya ini. Kemudian berdasarkan karena tetanya adalah homomorfisme grup, berarti inverse-nya bisa masuk ke sini. Kemudian yang ini karena dia homomorfisme grup, jadinya adalah theta A bintang B inverse. Dan oke, ini sama dengan EH, ini kan theta B inverse, karena theta ini kan ini inverse-nya theta B, jadinya adalah EH. Ini adalah unsurnya di H, ini unsurnya di H. Jika suatu unsur H dioperasikan dengan inverse-nya, hasilnya adalah identitasnya H. Terus ini tetap gitu ya. Jadi kita punya AB inverse, ternyata theta AB inverse sama dengan EH. Artinya apa? Artinya si AB inverse itu ada di katheta. Kemudian AB inverse ada di katheta. Nah, katheta kita cuman isinya adalah EG. Berarti mau tidak mau AB inverse itu sama dengan EG. Karena AB inverse sama dengan EG, berarti kita punya A sama dengan B. Nah, karena untuk sembarang A dan B di G dengan theta A sama dengan theta B berlaku A sama dengan B, berarti terbukti bahwa tetanya adalah pemetaan satu-satu. Oke, demikian pembahasan untuk homomorfisme grup. Selanjutnya kita akan bahas tentang grup quotient dan subgroup normal.